Selamat siang Bapak. Selamat siang, Pak Melki. Jadi informasi yang diperoleh ini kan jalur Cancar batas kabupaten dan di nomenklaturnya itu mulai dari Cancar, Meler, Sampar, Goloworok hingga ke Vela, batas dengan Golowelu di Kabupaten Manggarai Barat. Dananya itu kan informasinya itu kan diambil dari DAU SG sebesar 2,6 M rupiah ya. Sementara sekarang ini kan Pak Dewan, jadi ada dana impres yang sudah ditandatangani oleh Dinas PUPR bersama Balai Jalan Nasional. Pelaksanaan Ya, Jalan Nasional. iya. Ya. Komentar Bapak terkait dengan ruas jalan itu bagaimana perjuangannya? Begini, alokasi anggaran kita untuk pelaksanaan kegiatan eksekutif pada tahun 2023 ini kan sudah ditetapkan. Iya. Nah sekarang ini kan pemerintah daerah di bulan Mei ya, itu sudah masuk pada proses-proses pelaksanaan kegiatan fisik. Iya. Memang waktu pembahasan anggaran kita di tahun 2022 terkait dengan APBD tahun 2023, ruas jalan ini sempat disampaikan. Iya. Dan puji Tuhan ruas jalan ini terakomodir, Iya. ya, sehingga bisa dilaksanakan kegiatannya pada tahun 2023 dengan pagu yang mungkin tadi Pak Melki sampaikan sekitar 2 miliar lebih. Ya. Iya. Nah, ruas jalan ini kan ruas jalan Cancar batas kabupaten. Itu kan akses utama kita yang berhubungan langsung dengan Kabupaten Manggarai Barat. Ya. Iya. Dan ruas jalan ini memang terdiri dari beberapa anak kampung, mulai dari Melar, Sampar, Goloworok sampai Bela. Ya. Artinya bahwa akses ruas jalan ini dengan kondisi saat ini adalah memang harus perlu ditangani. Ya. Memang kalau kita mau tuntaskan sampai dengan pada batas ujung, ya batas kabupaten itu, kurang lebih alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk mengintervensi ruas jalan ini cukup besar. Ya kurang lebih kemarin mungkin kita sempat diskusikan di 36 miliar. Tetapi mengingat APBD kita kemarin tidak cukup ya untuk mengintervensi ruas jalan ini sampai pada yang diharapkan oleh masyarakat sekitar sepanjang ruas jalan itu, sehingga untuk sementara pemerintah daerah dan DPRD kemarin menyepakati untuk dialokasikan melalui dana DAU ya, DAU SJ itu di 2,6 miliar. Ya. Kemudian yang berikut terkait dengan informasi intervensi bantuan dari Balai Pelaksana Jalan Nasional. Ya. Itu juga sempat saya dapat informasi kurang lebih pemerintah daerah mendapatkan alokasi 47 miliar. Ya. Artinya bahwa Dinas PUPR ya dengan caranya, pemerintah daerah dengan caranya untuk bisa menggelondongkan anggaran masuk ke daerah ini, ya salah satunya tadi adalah terkait dengan intervensi ruas-ruas jalan yang dalam kondisi rusak untuk Kabupaten Manggarai. Ya, artinya bahwa secara pribadi representasi masyarakat Manggarai saya menyampaikan terima kasih karena pemerintah bisa mendatakan alokasi anggaran ini ke Kabupaten Manggarai pada tahun 2023. Ya memang harapan kita bahwa alokasi 47 miliar ini kan dia menyebar ya. Dia menyebar di wilayah Kabupaten Manggarai termasuk dengan ruas jalan Cancar batas kabupaten tadi. Tetapi memang beberapa informasi yang saya dapat hasil komunikasi saya dengan teman-teman di Dinas PUPR, mereka menjelaskan bahwa ruas jalan terkait dengan bantuan dana impres ini sempat disampaikan pengajuannya sekitar 10 ruas. Ya. Penyampaiannya 10 ruas, tetapi hanya terakomodir pada 2 ruas jalan, ya, karena memang di situ disampaikan ada kriterianya. Dana impres ini akan diberikan kepada hampir semua wilayah kabupaten kota, ya, termasuk mungkin Manggarai. Tetapi di situ khusus untuk ruas-ruas jalan
yang menghabiskan alokasi anggaran di atas 15 juta, di atas 15 miliar dan di bawah 50 miliar. Ya. Nah, termasuk dengan harapan kita kemarin kurang lebih ruas jalan Cancar batas kabupaten ini ya bisa diintervensi melalui dana impres ini. Ya. Tetapi kemudian saya mendapat penjelasan bahwa itu juga sempat, ruas jalan ini juga sempat diajukan ke balai ini, tetapi tidak terakomodir. Ya. Yang terakomodir itu ada 2 ruas jalan, ya untuk Kabupaten Manggarai itu pada posisi daerah-daerah Satarmese mungkin kalau saya tidak salah, ya di Iteng, Nangaboja, Simpang Melo dan yang kedua mungkin Simpang Campang, Simpang apa lagi ya, Nangkasumba sampai Nangkasumba. Artinya 2 ruas jalan inilah yang dari 10 diajukan ke Balai Pelaksanaan Jalan Nasional ini hanya 2 yang terakomodir. Itu informasi yang saya dapat dari teman-teman dari Dinas PUPR, sehingga ya harapan kita terkait dengan ruas jalan Cancar, Meler, Simpang Sampar sampai dengan Melo ini ya terpaksa dengan kekuatan dana 2,6 miliar ini ya paling tidak pada spot-spot jalan yang harus diintervensi. Spot-spot jalan yang dipandang bahwa perlu diintervensi. Sebab kalau mau kita tuntaskan kurang lebih kita harus menghabiskan 36 miliar. Kira-kira begitu Om. Harapan Pak Eber ke depannya seperti apa ruas jalan itu? Batas Cancar batas kabupaten. Itu tadi bahwa ruas jalan ini kan ruas jalan sektor utama untuk mempertemukan kedua wilayah kabupaten ini. Nah, dan di sisi panjang ruas jalan itu juga begitu banyak perkampungan yang harus kita lalui. Kemudian yang kedua adalah bahwa kita pahami bersama bahwa ruas jalan itu adalah penting untuk ditangani karena dia dapat membangkitkan beberapa sektor pertumbuhan ekonomi sepanjang ruas jalan yang tadi. Hingga dengan 2,6 miliar yang dialokasikan pada tahun 2023, harapan kita pada tahun 2024, 2025 ruas jalan ini kita diintervensi. Ya pikirlah kalau seandainya tahun depan pada tahun 2024 pemerintah daerah mampu untuk mendatangkan kembali ya alokasi anggaran melalui dana intervensi. Itu harapannya. Ya. Pak Eber, pantauan di lapangan itu kan ruas jalan itu kan ruas jalan strategis pariwisata dan juga ruas strategi ekonomi pertanian termasuk perkebunan. Jadi yang menggunakan jalur itu kan sekitar 6 kecamatan. Okay. Jadi kecamatan Kubus, masyarakat di kecamatan Kubus Barat, masyarakat di kecamatan Roso, kecamatan Pacar, kecamatan Macang Pacar dan Boleng. Jadi orang-orang Sirimese, orang-orang Velak, kemudian orang Pacar, orang Bari, orang Terang, orang Levur, termasuk orang Tentang dan Bani itu menggunakan jalur itu. Ya, Ranggu juga, Ranggu Lasang menggunakan jalur itu menuju ke Kota Ruteng. Jadi masyarakat pengguna jalannya itu ada 6 kecamatan. Dan kemudian terpantau juga di lapangan itu Pak Dewan, jalurnya sempit. Nah, sementara dana WSG yang digelontorkan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai 2003 2,6. Apakah harapan misalnya dana instruksi Presiden atau Impres ini bisa digelontorkan oleh pemerintah pusat pada tahun 2024? Harapan Bapak Dewan seperti apa? Ya itu tadi saya bilang bahwa teman-teman pemerintah daerah ya setidak-tidaknya selalu membangun komunikasi yang baik ya, dengan pemerintah kita untuk bisa mendatangkan sebanyak-banyak mungkin masuk ke daerah ini yang bisa sebab kalau kita mengharapkan kekuatan itu yang terpasti bahwa sekarang oleh karena itu harapan kita
kan ada sebuah transaksi ekonomi yang terjadi. Dampaknya apa? Masyarakat yang ada di Kabupaten Mentawai adalah masyarakat kita yang memanfaatkan ruas jalan ini sehingga oleh karena itu saya berharap kepada pemerintah daerah untuk mampu melihat kondisi ruas jalan yang mampu memberikan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara cepat. Salah satunya ruas jalan. Karena 2,6 ini saya pikir tidak akan meningkat persoalannya. Kemudian Pak Dewan, kondisi yang ternyata sekarang ini dari Goloweli menuju Cilegon sudah dihari. Kemudian dari Goloweli menuju Kurangi sudah dihari. Dari Goloweli menuju ke Perak sudah dihari. Nah, sementara dari Goloweli, dari perbatasan Goloweli, tepatnya di desa Kesehatan Jela sampai Cangkar, itu kan jalannya masih rusak. Sehingga pikiran Bapak sebagai anggota dewan untuk tahun 2004, apa pikiran Bapak untuk memperjuangkan jalur itu? Karena dia selain sempit, memang dia itu jalur itu berada di hutan RPK 111 Mercubuana. Tetapi dia sempit. Selain sempit juga paritnya tidak ada. Ya, yang sedikit ada di Goloworo tapi hanya berapa ratus meter. Sementara di hutannya itu persis dari Goloworo menuju ke Bela tidak ada parit. Lalu jalan ini juga Bapak Dewan memiliki banyak jembatan. Jembatannya banyak, kemudian dekirnya banyak. Nah, jembatannya juga sudah rapuh semua. Jadi harapan Bapak terkait dengan pembangunan jalan ini, selain misalnya tadi Bapak sampaikan sekitar 36 M, apakah jembatannya itu tidak bisa dieksekusi? Itu bagaimana? Jadi tadi di awal pembicaraan kondisi ruas jalan itu pada posisi 4,8%. Oleh karena itu, dengan kekuatan alat kendaraan kita, nanti pemerintah daerah dan BPD akan melihat kira-kira ruas-ruas mana yang harus diprioritaskan. Sebab kalau ditangani secara keseluruhan, saya yakin kemampuan dia menjadi termasuk dengan ruas jalan. Tadi saya sudah katakan bahwa ruas jalan ini kan adalah akses yang dimanfaatkan untuk sedikit banyak orang. Tadi ada 6 kecamatan. Dari 6 kecamatan yang masyarakat dari 6 kecamatan yang memakai ruas jalan ini, tentu tingkat lalu lintas kendaraannya akan semakin tinggi. Karena tingkat lalu lintas kendaraan semakin tinggi, maka oleh karena itu pemanfaatan jalan ini harus menjadi sebuah prioritas utama yang akan menjadi perhatian daerah karena kami di lingkungan tersebut. Apakah ruas jalan ini akan diintervensi kembali pada tahun 2024? Saya pikir iyalah, maka harus tidak. Karena tadi kan kita sudah melihat bahwa akses ruas jalan ini kalau kita mau tuntaskan kurang lebih 30. Tapi untuk kekuatan jalan kita. Oleh karena itu, untuk tahun 2023, pemerintah daerah dan BPD sudah menyepakati untuk mengintervensi sebagian ruas jalan ini yang memang sangat besar, yaitu simpang Minarati untuk melibatkan ke sana yang ini kan kita berpikir tentang satu ruas, kita belum berpikir tentang ruas-ruas jalan yang ada di dua daerah lain, termasuk ruas jalan ini yang sisi, kemudian beberapa parit yang tidak tepat. Saya berpikir begini, membangun sebuah jalan itu tujuannya adalah untuk bisa sampai pada
mungkin banyak orang berpendapat yang harus diutamakan lebar, ya. Kemudian tetapi yang kalau mau lihat dalam kondisi saat ini, itu saya berpikir kembali. Saya pikir ruas jalan itu tidak harus besar, tidak harus lebar. Kenapa saya katakan demikian? Karena tingkat lalu lintas kendaraan dan jumlah kendaraan kita yang kita miliki itu belum belum sepadan dengan jumlah ruas jalan yang artinya pertemuan kendaraan pada satu ruas yang sama dalam tenggang waktu yang cukup panjang itu tidak membuat sebuah situasi pertemuan yang sensitif. Ya, mungkin dalam tenggang waktu 2 jam sepanjang ruas jalan itu kendaraan itu atau waktu 1 jam yang terbatas. Tapi tidak menunjukkan sebuah peristiwa yang terjadi. Tetapi dalam konteks pembangunan jalan ini, saya lebih kepada tidak mengutamakan lebarnya, tetapi mengutamakan panjang. Kalau kita mengutamakan lebar, maka tidak akan sampai pada tujuan. Kenapa? Kekuatan anggaran kita tidak cukup, ya, tidak cukup untuk membangun jalan dalam keadaan lebar. Tapi kemudian kita targetnya lebar, tapi panjangnya untuk panjang. Saya lebih cenderung kalau umpama targetnya panjangnya kita utamakan hingga kendaraan itu bisa sampai pada tujuan. Lebar nanti pelan-pelan nanti baru bisa berkembang. Sehingga paling tidak alokasi anggaran dengan lebar jalan 3 meter rata-rata, ya. Kemudian belum badan jalannya, belum dan sebagainya. Intinya saya bilang bahwa kita kejar target panjang, hingga kendaraan nanti bisa sampai pada tujuan dan lebar jalan itu jangan terlalu sejauh untuk kendaraan bisa lewat saja dulu. Saya kira konsep pikiran saya seperti itu terjadi di jalan ini. Karena kalau kita kejar pada posisi lebar, maka jalan itu tidak akan lambat melakukan kita begitu. Kira-kira begitu. Terus Pak Dewan, mungkin ada pesan kepada Bupati Manggarai terkait dengan proses ini. Ya, saya berharap kepada pemerintah daerah, dari dan juga ruas jalan ini antara anggaran khususnya di tahun 2024 dan tahun tertentu, karena memang ruas jalan ini sangat dibutuhkan dan begitu banyak orang, sehingga mudah-mudahan dalam proses pembahasan anggaran kita di tahun 2024 yang mungkin dalam 1-2 bulan ke depan kita akan membahas suatu dengan ini dan dapat ruas jalan ini. Ya, Pak Eder, Bapak kan sebagai bakal calon legislatif dari Partai Umat Nasional yang juga rencananya kan tahun 2024 itu maju dari dapil Rahun Utara, Ruteng, dan Unak. Nah, jalur itu kan jalur strategis di mana di bawah pengawasan Bakan di sini. Dan sebagai bakal calon legislatif dari PAN di Kabupaten Manggarai tahun 2024, kiat-kiat Bapak terkait dengan perjuangan terhadap jalur itu bagaimana? Ya, baiklah. Saya ini sudah duduk di lembaga republik dengan adanya perubahan dapil yang pertama tentu saya
Partai Amanat Nasional sebentar lagi akan melaksanakan dan memang kemarin kita akan melakukan itu dalam konsep. Tapi sampai dengan saat ini kan proses persiapan kan itu lagi berjalan dan beberapa dokumen yang oleh karena itu sampai saat ini kami di Partai Nasional nanti menata terkait dengan kita kan belum tahu apakah kita nanti dicalonkan atau tidak, tetapi kan konsepnya adalah semua kader-kader Partai Nasional untuk mengisi formulir pendaftaran untuk dipersiapkan. Kemudian untuk mungkin ada kiat untuk maju di Kota Manggarai kan? Kira-kira gitu, kira-kira begitu. Jadi begini, karena saya di lembaga ini sudah menjadi representasi Niat itu ada. Nanti kita lihat saja perkembangan untuk beberapa hari ke depan, beberapa minggu ke depan, ya sambil melihat partai Amanat Nasional harus menyiapkan segala sesuatu persiapan teman-teman untuk menghadapi pemilu legislatif di tahun 2024. Terkait dengan agenda politik pada pilkada tahun 2024, tentu PAN juga tidak akan melihat situasi itu dalam pandangan sebelah, ya. Tetapi mungkin kami akan mendiskusikan terkait dengan agenda-agenda politik yang lebih besar, yang untuk kita menghadapi dua agenda politik ini, yaitu pileg dan pilkada. Kira-kira seperti itu, Om. Terima kasih. Selamat siang, Bapak. Siang.